Selamat datang kembali teman-teman dalam kelas filsafat online untuk pemula. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aliran-aliran utama dalam bidang filsafat. Nah, kali ini teman-teman kita akan mempelajari satu aliran yang dikenal dengan nama realisme filosofis. Nah, teman-teman, realisme filosofis ini adalah pandangan filsafat yang menegaskan bahwasannya realitas objektif. Maksudnya apa realitas objektif? Realitas objektif adalah dunia yang kita lihat dan rasakan, ya. Jadi realitas objektif itu, dunia yang kita lihat dan rasakan itu ada di luar kita, terlepas dari apakah kita mengamatinya atau tidak. Jadi pandangan realisme filosofis ini menegaskan bahwa realitas objektif atau dunia yang kita lihat dan kita rasakan itu ada di luar diri kita, terlepas apakah kita sedang mengamati realitas objektif itu atau tidak. Nah, pandangan realisme filosofis ini sebenarnya adalah pandangan yang dipegang kuat oleh banyak filsuf, ya, sepanjang sejarah, ya, filsuf-filsuf besar seperti misalnya Aristoteles, Thomas Aquinas, ya, yang mereka itu percaya kalau dunia nyata itu nggak bergantung pada cara kita berpersepsi atau cara kita melihatnya. Jadi itu gambaran awal dari realisme objektif. Realisme filosofis. Nah, tapi sebelum kita jauh membahas mengenai realisme filosofis, coba teman-teman renungkan, ya. Pernah nggak teman-teman berpikir kalau dunia di sekitar kita ini itu adalah sesuatu yang berbeda dari apa yang teman-teman lihat. Jadi jangan-jangan, maksud saya, apa yang teman-teman lihat dengan apa yang sesungguhnya itu berbeda. Es krim yang teman-teman lihat itu bukanlah es krim yang ada dalam kepala teman-teman. Nah, hari ini kita akan mendalami mengenai pendekatan realisme filosofis. Nah, apa sebenarnya realisme filosofis dalam arti yang lebih definitif? Realisme filosofis itu, seperti yang sudah saya katakan, itu memandang bahwa ada realitas yang independen dari pikiran kita sebagai manusia. Ada realitas yang memang terlepas atau berbeda bahkan dari apa yang kita persepsikan tentang realitas itu. Nah, dalam realisme filosofis, dunia fisik dengan segala objek dan kejadian yang terjadi di dalamnya, gitu ya, itu ada atau eksis dengan atau tanpa kita menyadarinya. Jadi pendekatan realisme filosofis ini menganggap bahwa kenyataan itu tidak dapat sepenuhnya itu dijelaskan hanya dengan cara kita melihat atau merasakannya atau mengalaminya. Karena ada struktur atau tatanan yang jauh lebih mendalam yang ada di luar pengalaman subjektif kita. Nah, teman-teman, realisme itu sendiri, ya, terlepas dari apakah itu realisme filosofis atau jenis realisme yang lain, realisme itu sendiri adalah sebuah aliran, dan aliran realisme itu sangat menentang pandangan lawannya yang disebut idealisme. Jadi realisme itu kan sebenarnya adalah lawan dari aliran idealisme, yang dimana aliran idealisme ini berpendapat kalau realitas yang sejati adalah ide atau pikiran dalam benak kita. Kalau realisme itu lebih menekankan bukan pada ide atau pikiran kita,
tapi lebih menekankan pada dunia eksternal di luar diri kita. Itulah yang nyata, itulah yang dapat diketahui lewat pengalaman indrawi dan lewat pemikiran rasional manusia, sehingga akhirnya manusia memiliki ide gitu kan. Jadi ini ada keterpisahan ya, mana yang nyata, yang kita pikirkan atau objek itu sendiri. Kalau idealisme, mereka lebih meyakini bahwa kenyataan itu yang ada dalam otak kita, hasil tangkapan indrawi kita, hasil dari persepsi kita. Itu idealisme. Kalau realisme tidak. Apa yang ada di luar manusia yang eksternal itu jauh lebih kompleks daripada apa yang ada di dalam pikiran manusia. Karena apa yang ada dalam pikiran manusia itu bisa ada karena menangkap apa yang ada di luarnya. Gitu. Cukup menangkap ya. Mohon maaf kalau agak kata-kata saya mungkin terlipat-lipat gitu. Baik, kita masuk ke tokoh-tokohnya ya teman-teman. Siapa saja tokoh-tokoh utama dalam aliran realisme filosofis ini? Dalam video ini saya akan membatasi untuk membahas 2 tokoh saja, karena 2 tokoh inilah yang boleh dikatakan sebagai ujung tombak dan sekaligus pondasi dari realisme filosofis. Yang pertama adalah Aristoteles, jelas ya. Dia adalah filsuf klasik yang lahir bahkan di tahun sebelum Masehi ya, 384 sebelum Masehi, dan meninggalnya 322 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini sebagai salah satu filsuf terbesar sepanjang sejarah selain Plato dan Socrates ya, dia mengembangkan pandangan tentang realitas yang nantinya akan mempengaruhi pemikiran Barat hingga hari ini. Aristoteles itu menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu punya substansi yang terpisah dari ide-ide mengenai segala sesuatu itu. Jadi Aristoteles ini berbeda dengan gurunya yang bernama Plato. Kalau Plato kan menitikberatkan pada isi pikiran manusia ya, ide ya. Sedangkan Aristoteles justru menempatkan titik beratnya pada apa yang ada atau segala sesuatu di dunia ini di luar pikiran manusia. Nah, Aristoteles itu membuat sebuah karya yang cukup menarik, judulnya Metaphysics, di mana di dalam karya itu dia mengajukan pandangan bahwa objek fisik yang ada di dunia ini itu memiliki esensi atau hakikat yang independen, yang di luar ide manusia, tetapi dapat dipahami kalau manusia melakukan penyelidikan dan atau mengalami pengalaman indrawi. Jadi dari statement dia tadi itu jelas bahwa realitas itu bukanlah hasil dari pikiran manusia, tetapi dia ada, dia eksis secara independen. Aristoteles ini juga kemudian menyarankan bahwa untuk memahami realitas ini kita harus paham 4 sebab yang menjelaskan mengapa sesuatu itu eksis atau ada. Nah, dengan memahami 4 sebab itu nanti kita akan terbantu untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja dengan struktur yang jelas dan dapat dipahami. Jadi realitas itu sendiri bukan apa yang ada dalam pikiran kita, tetapi apa yang ada di luar pikiran kita dan hanya bisa kita tangkap kalau kita memahami 4 sebab. Apa itu 4 sebab? Silahkan teman-teman buka video yang sudah saya buat khusus tentang Aristoteles beberapa minggu atau bulan yang lalu. Baik, saya akan masuk ke pemikir yang kedua, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah pemikir abad pertengahan yang menjadi salah satu pelopor realisme filosofis juga. Meskipun dia sendiri mungkin tidak terlalu
menyadari atau bahkan melabelkan dirinya sebagai seorang realis ya. Thomas Aquinas ini lahir tahun 1225 dan meninggalnya 1274, jadi sudah ratusan tahun setelah Aristoteles. Tetapi Thomas Aquinas ini adalah seorang pembaca buku-buku Aristoteles atau karya-karya Aristoteles. Nah, Thomas Aquinas seperti yang sudah juga saya bahas dalam video tersendiri beberapa minggu atau bulan yang lalu, dia adalah seorang teolog atau ahli mengenai ilmu Tuhan ya. Dan dia juga seorang filsuf dari Gereja Katolik pada abad pertengahan. Dia mengintegrasikan teman-teman pandangan realisme Aristotelian tadi yang sudah saya terangkan pertama kali tadi. Dia coba gabungkan, kombinasikan itu dengan ajaran kekatolikan atau Kristen yang dia pegang. Nah, lalu Thomas Aquinas itu punya argumen yang menarik. Argumennya begini, realitas fisik dan spiritual itu berhubungan erat. Jadi dia mulai memisahkan ini, ada realitas yang fisik yang bisa kita tangkap ya dengan panca indera kita, tapi juga ada teman-teman namanya realitas spiritual. Nah, realitas spiritual ini yang tidak bisa kita lihat, yang sifatnya ide ya, sifatnya wahyu gitu ya. Nah, bagi dia realitas yang fisik dan yang spiritual itu berhubungan erat, dan realitas objektif hanya dapat dipahami lewat rasio kita dan wahyu ilahi. Jadi karena dia berasal dari kelompok agama, jadi jelas ya Thomas Aquinas itu menggunakan konsep pewahyuan Tuhan itu sebagai salah satu bentuk cara manusia menangkap realitas yang objektif selain rasio. Nah teman-teman, Thomas Aquinas ini percaya bahwa dunia kita ini eksis secara objektif dan dapat diketahui ketika kita menggunakan logika dan akal sehat. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa dunia ini itu juga berasal dari Tuhan. Itu ditegaskan dalam karyanya yang fenomenal, judulnya Summa Theologica. Summa Theologica ini karya yang sampai hari ini juga masih dipelajari di beberapa fakultas teologi di Indonesia, utamanya yang berbasis agama Gereja Katolik ya. Nah, dalam karyanya itu Thomas Aquinas kemudian membahas tuh hubungan antara Tuhan, alam semesta dan manusia, tapi dalam konteks realitas yang objektif, realitas yang independen dari ide pikiran manusia. Nah, teman-teman, dari dua tokoh itu saja sebenarnya kita bisa menangkap beberapa prinsip realisme filosofis. Pertama, menurut saya prinsip utama dalam realisme filosofis belajar dari Thomas Aquinas dan Aristoteles ya, itu adalah prinsip mengenai keberadaan dunia objektif. Saya sudah bahas tadi bahwa realisme filosofis itu berpegang pada prinsipnya bahwa dunia ini ada secara objektif. Dia terlepas gitu maksudnya dari persepsi kita kepadanya. Jadi kita bisa memahaminya itu hanya ketika kita mengamati atau menganalisisnya lewat pengalaman indrawi kita yang kemudian kita olah dengan rasio atau akal sehat kita. Itu paling enggak itu prinsip pertama yang saya tangkap. Kemudian prinsip yang kedua itu tentang keterpisahan antara apa yang subjektif dan apa yang objektif. Nah, realisme memang menekankan bahwa pengalaman kita terhadap dunia itu subjektif kan, sehingga tidak menentukan eksistensi apa yang kita amati, apa yang kita alami itu. Intinya, realisme itu menekankan bahwa pengalaman tidak menentukan eksistensi dunia itu sendiri. Misalnya begini, ini untuk memudahkan. Sebuah pohon
yang jatuh atau runtuh di hutan. Ya, kita misalnya di rumah kita itu, di dekat rumah kita ada hutan ya, kemudian ada pohon yang jatuh atau roboh. Nah, apakah pohon yang roboh itu akan tetap ada sebagai sebuah fenomena meskipun kita tidak melihat atau mendengarnya? Artinya, kalau dia tetap ada meskipun kita tidak melihat dan mendengarnya, tidak mengalaminya, berarti kan dia ada di luar pikiran dan pengamatan kita. Maksudnya apa? Maksudnya begini, keberadaan robohnya pohon itu di hutan tidak bergantung pada pengamatan dan pengalaman kita, lebih-lebih pikiran kita. Dia tetap ada kok meskipun kita tidak memikirkan dan mengalaminya. Nah, ini kan artinya bahwa realitas itu terpisah sebenarnya. Apa yang nyata itu bukan apa yang kita pikirkan, ya, dia ada di luar apa yang kita pikirkan. Kemudian teman-teman, prinsip lain yang menurut saya bisa saya tangkap dari Aristoteles dan Thomas Aquinas adalah tentang pemahaman melalui rasio sekaligus pengalaman. Jadi, menurut pandangan realisme filosofis, sejauh yang saya tangkap, pengetahuan tentang dunia itu tuh diperoleh lewat pengalaman yang manusia alami dan pemikiran rasional manusia. Maksudnya, realisme filosofis ini menekankan pada pentingnya akal sehat atau logika dan penalaran ketika manusia hendak atau ingin memahami dunia yang objektif itu. Jadi, logika dan penalaran itu sekedar sebagai alat dari upaya manusia menangkap realitas, bukan sebagai pencipta realitas. Logika dan penalaran akal sehat itu bukan pencipta realitas, seperti apa yang diimani oleh aliran idealisme. Nah, apa implikasi realisme filosofis ini sebagai sebuah aliran filsafat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman? Kalau kita lihat saja ya dalam bidang sains misalnya, realisme filosofis ini mendasari anggapan bahwa dunia fisik dapat dipahami lewat eksperimen dan observasi. Nah, misalnya, kalau kita perhatikan para ilmuwan hari ini itu percaya bahwa objek fisik dan hukum alam itu ada dan tidak bergantung dari pikiran manusia. Dia ada di luar pandangan manusia kepadanya. Objek fisik dan hukum alam itu kemudian bisa dipahami ketika para ilmuwan itu melakukan eksperimen dan observasi. Artinya, apapun yang kita lakukan, sejauh apapun kejeniusan kita, dunia fisik, objek fisik, dan hukum alam itu beroperasi berdasarkan hukum objektif yang ada di luar pikiran manusia, tetapi bisa dipahami sejauh manusia menguasai metode ilmiah. Nah, pemahaman para ilmuwan itu tuh sangat dipengaruhi oleh aliran realisme filosofis. Kemudian dalam praktek hidup sehari-hari, dalam bidang moralitas dan etika, itu realisme filosofis juga berimplikasi di dalam pemikiran tentang etika, dalam hal ini pemikiran etis, di mana nilai-nilai moral itu dianggap sebagai hal yang objektif dan tidak bergantung pada persepsi manusia. Jadi banyak, kalau teman-teman perhatikan, itu banyak pemikir moral dan pemikir etika yang berargumen bahwa ada loh prinsip moral. Jadi nggak semuanya ya teman-teman, tapi ada prinsip moral
yang universal, yang menjadi benar bukan karena manusia pikirkan sebagai benar, tetapi benar sebagai dirinya sendiri, terlepas dari pandangan individu atau budaya. Misalnya, prinsip moral untuk tidak membunuh manusia. Nah, itu tuh apakah itu ada dalam budaya atau pandangan individu, apakah tidak, dia tetaplah buruk dalam arti etis, karena pembunuhan itu kan melanggar hukum alam, bahwa kematian itu penentunya kan bukan karena kesengajaan manusia gitu loh. Itu kan menjadi hukum universal, sehingga dimanapun yang membunuh sesama itu adalah salah. Nah, ada beberapa kalau kita bicara tentang aliran filsafat ya, kita juga akan melihat aliran filsafat yang melawannya atau yang bertentangan dengannya. Nah, demikian pula dengan realisme filosofis. Saya sendiri melihat paling tidak ada dua aliran yang berseberangan dengan realisme filosofis, yaitu aliran idealisme dan aliran nominalisme. Jadi kalau aliran idealisme itu berbeda dengan aliran realisme ya. Nah, aliran idealisme itu lebih menitik beratkan pada pikiran dan ide. Kita sudah membahas itu tadi. Sedangkan realisme itu lebih menekankan pada argumennya mengenai dunia yang tidak tergantung pada pikiran dan kesadaran manusia. Realisme filosofis lebih memegang keyakinannya bahwa realitas itu independen dan hanya bisa diketahui atau dapat diketahui ketika manusia melakukan pengamatan langsung dan mengolahnya dengan akal logisnya atau rasionalnya. Kemudian aliran kedua yang berseberangan dengan dengan realisme filosofis adalah nominalisme. Jadi nominalisme ini adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa hanya individu-individu atau objek-objek tertentu yang ada, dan ada semacam kategori atau universalia gitu ya, sebagai produk pikiran manusia. Jadi itu pendapat nominalisme. Nah, berbeda dengan nominalisme, realisme ini lebih menganggap bahwa kategori-kategori umum seperti manusia, keadilan, kebebasan itu ada sebagai sesuatu yang objektif di luar pikiran manusia. Jadi kalau nominalisme itu menganggap bahwa pikiran manusialah yang menciptakan pengkategorian dari dunia fisik, singkatnya gitu ya. Kalau realisme itu tidak seperti itu. Realisme menganggap bahwa kategori-kategori itu ada di luar pikiran manusia. Kategori-kategori yang nanti digunakan untuk mengelompok-kelompokkan dunia fisik gitu loh. Seperti tadi ya, tentang manusia, hewan, tumbuhan, tentang keadilan, tentang kebebasan dan sebagainya. Nah, teman-teman, realisme filosofis ini mengajarkan kita untuk melihat dunia sebagaimana adanya. It is what it is gitu ya, bukan it is what we think about that gitu. Jadi untuk kita bisa menerima bahwa memang ada struktur atau hukum yang mengatur realitas, bahkan jika kita tidak selalu bisa melihat dan memahami sepenuhnya. Nah, dunia ini nih ada, dan ada di luar apa yang kita pikirkan, dan kita bisa memahaminya sejauh kita menggunakan akal dan pengalaman kita. Nah, mungkin saja tidak ada cara yang lebih baik untuk menjelajahi dunia ini selain kita itu kemudian bersikap terbuka pada apa yang it is what it is, apa yang ada, bukan dengan menutup diri kita dengan apa yang kita pikirkan saja gitu. Sehingga kemudian segala kebenaran atau segala kenyataan yang ada itu kemudian malah justru tidak bisa kita pahami. Untuk itu yang harus kita lakukan sebagai pembelajar filsafat pemula ini ya,
ya kita bangkitkan saja keterbukaan pikiran kita dan rasa ingin tahu kita. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video hari ini tentang realisme filosofis. Kalau teman-teman ada komentar atau mungkin revisi dari apa yang saya katakan, atau mungkin saya ada kesalahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, tetap berpikir kritis.